Saudara-saudari dan juga remaji-remaji di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita kembali berlatih pujian untuk kita persembahkan di hari ulang tahun gereja pada minggu terakhir ya di bulan ini. Tuhan Yesus memanggilmu. Kita nyanyikan bahasa Indonesia, setelah itu bahasa Mandarin. Do mi so mi fa la so mi. 3, 2, 1. Tuhan Yesus ku memanggil, Anda yang mau berjalan. Ladang yang sudah memenuhi, siapa yang menuainya? Tuhan berseru padamu, anugerahnya besarlah. Adakah yang rela jawab, ku di sini utuslah. Wanita saja. Meski tak lintas lautan atau ke tempat yang jauh, namun kau dapat bersaksi menghibur yang terluka. Meskipun engkau tak mampu, tetap kau setialah. Sembahkan korban hidupmu untuk memperkenalkannya. Kaum Adam saja. Meski tak berdiri tinggi di atas tembok Sion, namun kau dapat membawa mereka kepadanya. Berdoalah bagi mereka, inilah perintahnya. Ada yang ke tempat jauh dan sebebankah engkau. Sama-sama. Janganlah engkau berkata, ku tak punya talenta. Ribuan jiwa binasalah, kini Dia mengutusmu. Turutlah perintahnya, terimalah utusannya. Dia panggil, cepat kau jawab, ku di sini utuslah. Mandarinnya, Chủ Giêsu chính Ipe Chan. Chủ Giêsu chính在路上，谁能为我起工作？愿意摆上加艺术，谁能为主起手歌？救主发出他的呼声，他的伤疾和灯火，有谁更欣然的伟大？我在这里，请采我。你虽不能沿途中央，为主到那遥远地，但你能为主做见证，关爱心灵创伤的恩赐才能虽然微小，尽心竭力爱恩主，奉献身心灵更是用你所说的都蒙福。
你虽不能站在高处，为主做个守望者，你只能的生命平安，是他们认识救主。大地能为他们祈求，这是救主的命令。有人为主照耀眼地，你能否与他同行？你却不向救主回答，我永远只是公主。虽然正在争论灭亡，救主竟向你照顾。愿你欢喜走出道路，欣然安守主托付。当他叫你快快回答，我在这里请采我。Kita membuka kitab Kejadian ya, pasal yang ketiga. Kita membaca dengan bertanggapan dari ayat yang pertama sampai selesai. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, kemudian ditanggapi ayat kedua, demikian seterusnya sampai 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati, kamu pasti mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya pula kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu pada hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya perempuan. Keturunannya atau keturunannya perempuan akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesehatan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi terhadap suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka sama-sama. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon buah kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah pencipta kami, bahkan penyelamat kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk siang hari ini, setelah kami sepanjang minggu melaksanakan tugas pelayanan di gereja dan juga di sekolah. Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu pertama-tama di meja makan. Sekarang kami bersekutu dalam pelajaran firman-Mu. Engkau adalah Allah yang kudus, sempurna. Kami adalah orang yang cacat dan berdosa. Karena itu berbelas kasihanlah pada kami, sucikan kami dengan darah Yesus. Setelah itu Roh Kudus bisa menolong kami untuk belajar firman-Mu, sehingga kami dapat semakin seperti Tuhan Yesus untuk menyenangkan lubuk jantung-Mu. Demikianlah kami serahkan acara kami ke dalam pimpinan Engkau, supaya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, siang ini kita akan belajar lagi dari pengetahuan dasar Alkitab. Tetapi saya tidak menggunakan buku pegangan kita, karena bab yang dibahas ini sangat khusus, yaitu mengenai ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat Alkitab itu mengajarkan tentang 4 hal kan, kalau kita masih ingat. Tentang Allah itu sendiri. Yang kedua tentang bapak nenek moyang kita, manusia, atau disebut sebagai antropologi. Yang ketiga, kita belajar tentang Kristus atau kristologi. Jadi ABCD-nya dari Alkitab. Ya, kalau kita ditanya pelajaran Alkitab itu tentang apa? A, B, C, D. Ya. A tentang Allah Tritunggal. Yang kedua, B tentang bapak-bapak nenek moyang kita di Alkitab. C, kristologi. D, dunia ini satu saat akan Tuhan musnahkan ya di akhir zaman. Kapan tuh akhir zaman dimulai? Waktu Yesus lahir. Ya, sangat menarik ya. Siapa yang ulang tahunnya setiap hari? Dia. Setiap hari dia ulang tahun. Siapa? Elvia. Tuhan Yesus. Hari ini tanggal berapa?
4 bulan berapa? 10. Tahun berapa? Tahun Tuhan Yesus 2024. Setiap hari kita menulis tanggal itu kita mengingat kelahiran Yesus. Tahun Tuhan 2024. Berarti dia ulang tahun setiap hari, bukan? Kalau kita kan ulang tahunnya setahun sekali. Seperti besok ulang tahun apa? TNI. Wah, kemana-mana kita lihat itu sudah banyak itu, ya, pamflet dari TNI. Apa semboyan TNI Indonesia? Apa semboyan polisi? Apa? Kan ada keluarganya polisi kan? Semboyan apa polisi? Presisi. Apa semboyan TNI ini suka pakai jaket TNI? Pakai bintang 3 lagi, PI Rudi. Tergantung dia kalau dari AL, ada AD, AU. Nggak satu aja, TNI kan satu. AL, AD, AU apa? Manunggal. Bukan, Prima. Aduh, ya TNI Prima. Kalau polisi, Presisi. Nah, oke. Jadi besok ulang tahun TNI ya. Nah, Tuhan Yesus ulang tahunnya setiap hari. Kenapa setiap hari? Setiap hari kita mulai tanggal 4 Oktober tahun Tuhan 2024. Nah, kita melihat di sini kalau sistematika teologia A, B, C, D. A, Allah Tritunggal. B, bapak-bapak leluhur manusia di Alkitab. Yang mulai dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Yesus 2000 tahun. Yesus sampai sekarang 2000 tahun. Jadi berapa tahun? 6.000 tahun. Kenapa Abraham? Karena dari zaman Adam sampai Abraham, orang tuh nggak disunat. Baru zaman Abraham ada orang disunat sampai Yesus. Nah, sampai zamannya Yesus dia mendirikan gereja. Gereja itu ada orang bersunat, orang Yahudi, orang tak bersunat, orang yang seperti kita. Ya, sampai nanti ya Yesus datang kedua kali sudah dekat. Dan waktu dia datang ya 7 tahun masa sengsara besar, dia datang lagi ke bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun, persis 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, baru di kerajaan 1000 tahun itu anggota-anggota orang percaya semuanya harus bersunat. Karena yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu kemungkinan besar hanya orang-orang Yahudi. Nggak ada orang dunia itu yang mau percaya Yesus lagi. Semuanya mengikuti antikristus. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa bapak nenek moyang kita yang sudah lampau 4000 tahun perjanjian lama, dari zaman Yesus sampai sekarang 2000 tahun. Kemudian C, apa C? Kristologi. Kristologi tentang Yesus. Kalau D, dunia ini akan dibakar dengan api di akhir dari kerajaan 1000 tahun, dan Allah akan mendirikan yang namanya langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Itu sistematika teologia. Nah, kalau kita melihat tentang penyimpangan Alkitab, di sekolah Alkitab dinamakan dengan mata kuliah teologia masa kini atau teologia kontemporer. Nah, kalau mau jangan bilang ya kalau masa kini itu bagus, justru masa kini itu banyak yang menyimpang dari Alkitab. Juga A, B, C, D. A-nya apa? Kita akan bahas sekilas siang hari ini tentang Alkitab yang sudah ya, kalau kamu tadi lihat ya dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 1 itu keraguan terhadap firman Tuhan. Kenapa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Ragu-ragu kan? Keraguan. Itu ular, lidahnya bercabang apa? 2. Iya dan tidak itu, kalau iya bisa artinya tidak, tidak artinya apa? Iya. Nah, itu yang pertama ya, kenapa manusia jatuh.
firman Tuhan diragukan. Kenapa kita bisa ragu? Firman Tuhan tuh ditulis tuh supaya kalau kita ragu-ragu tentang firman Tuhan, kita langsung buka. Kita pelajari supaya kita jangan salah ingat, jangan salah sebut, jangan ragu. Yang kedua, kamu lihat ayat 2 dan 3. Apa yang terjadi dengan Hawa? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Apa yang dimaksud di situ? Tuhan memang melarang nggak boleh makan, tetapi ada nggak Tuhan bilang jangan raba? Tidak ada. Itu artinya menambah firman Tuhan. Kejatuhan dari iblis dan manusia, ragu terhadap firman Tuhan. Kedua, Hawa menambah firman Tuhan. Nah, jadi kalau kamu baca di dalam Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 4 ayat 2, tidak boleh menambah firman Tuhan, tidak boleh mengurangi firman Tuhan. Itu juga diulangi di dalam kitab Wahyu pasal terakhir ayat 18. Tidak boleh tambah, nggak boleh kurang. Nanti kita bahas siapa yang menambah firman Tuhan, siapa yang mengurangi firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-5 dan 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, apa ini? Di situ melawan firman Tuhan. Melawannya, kalau firman Tuhan berkata mati, iblis itu tinggal membuat kebalikannya, tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis itu ya, dia sangat mengenal firman Tuhan loh. Kenapa waktu Tuhan berpesan pada Adam dan Hawa, iblis tahu? Kenapa? Karena iblis itu dia jumlahnya begitu banyak ya. Termasuk di sini ya, kalau ada roh jahat kita nggak tahu. Mengerti? Dia bisa nguping, dia nguping apa yang Tuhan pesankan kepada Adam dan Hawa, iblis dan kawan-kawannya ngerti. Kalau dia menggunakan firman Tuhan, membohongi manusia, manusia nggak ngerti firman Tuhan, habis. Ya seperti Adam dan Hawa. Iblis itu begitu pintar, begitu licik. Dia mau menyerang Adam, tapi dia nggak langsung. Dia menyerang istrinya. Seperti orang main biliar kan? Ini di sini bolanya, dia nggak tembak langsung. Dia pakai apa? Pantulan. Itulah iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, karena iblis meragukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Hawa menambah firman Tuhan. Yang ketiga, iblis itu yang mengatakan kepada Hawa, lawanlah firman Tuhan, karena kalau kamu melawan firman Tuhan, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, PHP kan? PHP. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ayat 6. Manusia melanggar firman Tuhan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu pengetahuan baik dan jahat ya. Itu yang pertama ya, baik untuk dimakan. Ini nafsu daging. Nafsu apa? Daging. Yang kedua, kelihatannya sedap. Nah, itu nafsu mata. Yang ketiga, itu kesombongan. Lagi pula pohon itu menarik lubuk jantung karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi kalau kita lihat ya, pencobaan dari iblis itu dari dulu sampai sekarang sama. Nafsu daging, nafsu mata, dan sombong. 3 hal itu ya. Nah, setelah itu terjadi, kita lihat dampaknya apa. Nah, waktu Tuhan datangnya ke taman, kenapa di sini ada disebut ya, Tuhan datang ke taman, itu suara langkah-langkah kakinya kedengaran oleh ya Adam dan Hawa yang sedang bersembunyi, dan mereka membuat ya cawat dari daun pohon ara. Itu mengatakan pada kita itu satu peristiwa Tuhan itu berkomunikasi dengan manusia dengan yang namanya apa? Dengan cara manusia. Seperti di Alkitab dikatakan Tuhan itu punya mata, Tuhan itu punya tangan, Tuhan itu punya telinga, ya, seperti manusia. Sebenarnya Allah itu roh. Nah, jadi waktu Tuhan berkunjung ke Taman Eden,
Adam dan Hawa itu apa? Bersembunyi. Jadi waktu mereka bersembunyi, apa yang terjadi? Tuhan melakukan yang namanya persidangan. Ya, persidangan Tuhan itu selalu seperti persidangan ya di mana-mana terjadi, dinamakannya itu apa? Yaitu pemeriksaan silang. Jadi saksi ditanya, terdakwa ditanya, ya dua. Semua pihak dicari tahu apa yang terjadi sebelum hakim mengambil keputusan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Cross examination. Ya, kalau kamu lihat di persidangan ya, ada cross examination. Jadi pihak yang bersengketa itu akan ditanya apa yang terjadi dan saksinya juga. Nah, kalau kita lihat dari mana mulai Tuhan bersidang? Yang makan dulu siapa? Istri. Tapi bukan istrinya yang ditanya dulu loh. Tapi Adam. Kenapa? Karena Adam kepala dari keluarga itu. Dia bertanya pada Adam, ya sebelum sidang itu, apa pertanyaan dia kepada Adam? Di manakah engkau? Itu bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam berada. Tetapi kenapa pertanyaannya, di manakah engkau? Karena manusia sedang sesat. Kalau kamu lihat ya pertanyaan, di manakah engkau? Ya waktu Tuhan memanggil orang, ya Adam ini mengelak loh, dia bersembunyi. Dan apa yang terjadi? Jadi Adam mengatakan, aku tidak berani bertemu dengan engkau. Karena apa? Tuhan mengatakan, apakah engkau sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat? Dan Adam bilang dia malu dan telanjang. Jawab Adam apa? Dia nggak langsung loh bilang aku sudah makan. Dia langsung mengalihkan ya kesalahannya kepada siapa? Kepada istrinya. Dengan tidak langsung dia mengatakan, itu loh perempuan yang kau kasih kepadaku jadi istri, itu yang membuat aku makan. Nah, kalau kita lihat dalam kisah berikutnya, orang beriman kalau Tuhan memanggil ya, dia selalu berkata, aku di sini, seperti Abraham ya. Kalau Tuhan memanggil dia, Abraham, Abraham. Jawabannya, here I am. Ya, enggak namanya apa? Mengalihkan apa? Suatu jawaban kepada Tuhan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, perempuan itu ditunjuk, bahkan diikut sertakan Tuhan yang menempatkan perempuan itu. Itulah yang membuat aku makan. Yang berikutnya Tuhan bertanya pada perempuan kan. Kemudian perempuan juga enggak mengaku dosa, dia menunjuk kepada siapa? Kepada ular. Ya, ular itu yang memperdayakan aku. Nah, ular itu dikatakan yang paling bijaksana dari semua binatang. Ya, kalau kita lihat ya, ular itu biasanya ya, dia sangat cerdik ya. Kalau ada bahaya ya, datang mengancam, ya ular itu ya dari ya kejauhan dia tahu itu ular ya. Biasanya kalau kita lihat ular tertentu ya, seperti yang pernah saya dengar ya, ular kobra ya. Dia kalau bertemu dengan musuh, itu matanya tuh ya selalu bisa memotret orang. Jadi kalau orang ya yang sudah membunuh ular kobra, biasanya tuh matanya harus dibutakan. Makanya kepala ular tuh harus dihancurkan. Ya, menurut orang yang sering ya ke hutan untuk ya survei hutan. Kenapa? Kalau tidak dibutakan, itu sepertinya ya orang yang ya membunuh mati ular itu tanpa memukul pecah kepalanya, itu dalam matanya kobra itu ada foto ya dari orang yang telah mematikan ular. Jadi yang kawannya itu bisa sepertinya balas dendam. Itu ular ya, punya ciri khas tertentu. Nah, kalau kita lihat waktu ular ya ditunjuk oleh Hawa, Tuhan bisa nggak berkomunikasi dengan ular? Kan enggak kan? Langsung Tuhan menghukum ular. Ya, ular langsung dihukum, dicabut kakinya. Ya, seperti yang kita lihat, memang kutukan itu dilangsungkan mulai dari ular. Kenapa? Karena tidak bisa ya pada waktu itu ular menunjuk pada iblis, kan nggak nampak. Nah, tetapi Tuhan juga nanti ya menghukum iblis kalau kita lihat di ayat 15. Jadi ular dihukum, setelah itu wanita dihukum, waktu mengandung sangat susah, waktu melahirkan sakit, bahkan ada yang mati. Nah, setelah itu ular wanita dan pria harus berpeluh untuk mencari makan. Kemudian tanah akan menumbuhkan bukan lagi ya secara otomatis makanan-makanan untuk manusia, tetapi semak duri.
Setelah itu yang kelima, manusia dan istrinya satu hari akan mati. Ya, kalau kamu lihat mereka memang tidak langsung mati, tapi mereka mati itu di Kejadian pasal 5. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bahwa Tuhan menghukum siapa? Ular, wanita, Adam, tanah, dan mati. Tetapi Tuhan juga menghukum yaitu setan dan kawan-kawan di ayat 15. Mari kita lihat ayat 15. Itu adalah Injil yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, yaitu iblis ya dan kawan-kawan, dan keturunannya perempuan. Keturunannya perempuan akan meremukkan kepalamu. Ini Tuhan Yesus akan meremukkan kepala ular dengan dia mati di atas kayu salib dan bangkit ya dari kematian, dan engkau akan meremukkan atau melukai tumitnya. Ya, jadi ini yang terjadi ya ketika firman Tuhan itu ya pertama diragukan, kedua firman Tuhan bagaimana? Ditambah oleh Hawa. Yang ketiga firman Tuhan itu dikontradiksi ya oleh setan. Yang keempat firman Tuhan itu benar-benar dilanggar ya oleh Adam, bahkan ya dia mengikuti istrinya Hawa. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya ayat yang tadi disebut, yaitu kitab Ulangan ya, pasal 4. Ulangan 4 ayat 2. Itu juga peringatan pertama di Perjanjian Lama yang bunyinya, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu ya, yaitu firman-Nya. Itu yang pertama ya, tidak boleh menambah firman Tuhan, tidak boleh mengurangi firman Tuhan di dalam kitab Ulangan ya, sebagai bagian yang terakhir dari 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi penutupnya itu ya ada peringatan seperti itu. Nah, bagian terakhir dari Perjanjian Baru, mari kita lihat di dalam Wahyu ya. Ini ayat yang terkenal. Pasal yang terakhir juga, ayat yang ke-18 dan 19 ya, kita baca sama-sama. Peringatannya sama. 3:21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang sudah ditulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang sudah ditulis ya di dalam kitab ini. Nah, jadi ini penting ya dari perjalanan sejarah manusia. Kita tahu bahwa Allah waktu berbicara pada manusia ya, selama dari zaman Adam ya sampai zaman Musa, semua firman-Nya itu dalam bentuk lisan. Tapi walaupun dalam bentuk lisan, kita tahu ya tadi ya, iblis menguping ya apa yang Tuhan pesankan pada manusia, sehingga dia bisa melakukan intersepsi, sehingga manusia bisa ditipu oleh iblis. Itu yang pertama ya, sehingga manusia jatuh dalam dosa, dan kita sekarang hidup ya di dunia yang sangat susah karena nenek moyang kita sudah berdosa. Tetapi yang kedua, kalau kita lihat ya, dalam perjalanan hidup manusia, Tuhan mengambil ya keputusan untuk membuat firman-Nya bukan hanya secara lisan, tapi sudah dalam bentuk tulisan. Kapan itu? Ya, yaitu pada saat Musa ya dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel yang keluar dari Mesir. Itu Musa ya. Nah, pada tahun 14 kira-kira 45. Kalau Indonesia merdeka kan 1945 ya. Tapi kalau Tuhan mulai memerintahkan Musa untuk menulis firman-Nya kapan? 1445 ya, sebelum Yesus lahir. Jadi waktu Musa diperintahkan menulis firman-Nya, dia menulis 5 kitab. Kejadian,
Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang disebut dengan Taurat. Ya, orang Ibrani itu mengatakan Taurat karena itu terjemahannya adalah pengajaran dimulai dari Musa. Kenapa firman Tuhan itu ditulis ya dalam bahasa yang pertama manusia pakai, bahasa Ibrani. Ya, jadi pada saat zaman Musa itu sudah ada berapa bahasa? 6.000 ya di Menara Babel. Di dunia ini ada kurang lebih ya menurut penelitian ada 6.000 bahasa. Tetapi bahasa yang pertama dipakai itu bahasa di Timur Tengah, itu bahasa Ibrani. Ya, kalau abjadnya itu Alef, Bef, Gimel sampai Tau ya 22 abjad. Ya, bahasa pertama manusia. Nah, setelah itu ditulis lagi oleh orang yang bernama Yosua. Yosua. Sampai nanti ya yang terakhir pada abad ke-5 sebelum Yesus lahir. Tahun 400-an. Ya, kira-kira sepanjang 1000 tahun ya, dari 1400-an sampai 400-an ya, 1000 tahun. Kitab yang terakhir ditulis itu kitab Malaki ya, bukan bahasa Indonesia disebut Malyaki, bukannya Malaki. Malak itu artinya utusan, ki itu ku. Malaki itu utusanku. Nah, ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi waktu orang Israel dibuang ya ke Babel, ya, dibuang kemana? Ke Babel, abad ke-6. Abad keberapa? 6 ya, tahun 500-an. Itu orang Israel ya harus berada di Babel, dan waktu Tuhan berbicara kepada Raja Nebukadnezar, superpower pada zaman itu, dia menggunakan bahasa Aram. Bahasa apa? Aram. Ya, abjadnya sama dengan Ibrani, tetapi ada kosakatanya yang berbeda, tata bahasanya juga sedikit berbeda. Seperti kalau kita sekarang ya membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, ya kurang lebih begitu ya. Ada kata-kata berbeda dan sebagainya. Bahasa Aram itu sebagian kecil dari Alkitab dalam bahasa Aram. Contohnya Daniel 4. Daniel waktu Nebukadnezar itu berbicara itu dalam bahasa Aram. Ya. Nah, jadi waktu orang Israel sudah selesai menulis Perjanjian Lama, ya mereka nggak sebut Perjanjian Lama loh. Orang Israel mengatakan dari kitab Kejadian sampai kitab mereka terakhir bukan Malaki loh. Kitab mereka terakhir apa? Tawarik ya. Terakhir itu Tawarik. Nah, karena mereka mengatakan kitab suci mereka itu adalah kitab Taurat, kitab para nabi, ya, yang terakhir kitab tulisan, ya, Ketubim, ya. Mereka singkat menjadi apa? Tanak. Ingat kata apa? Tanak, ya, Tanak. Kalau kita mengatakan Perjanjian Lama, itu ada dasarnya karena Ibrani 8 yang mengatakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, jadi waktu kitab suci ditulis ya oleh Musa dan para nabi di Perjanjian Lama, itu semuanya ya itu sempurna dalam bahasa asli, sempurna dalam bahasa asli ya, ingat ya, tidak ada salah, tidak ada cacat, dan selalu ya bagaimana tersedia untuk manusia. Itu penting loh. Misalnya kalau ya Alkitab yang Tuhan tulis dalam bahasa asli ada yang hilang, ya kan? Bagaimana? Tidak mungkin ya kita punya di tangan kita. Ternyata apa yang Tuhan sampaikan kepada para nabi sudah ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramik, itu disalin ya oleh orang-orang Yahudi. Dan di tangan mereka dan di tangan kita pada zaman sekarang ada yang sama dengan aslinya. Tidak ada beda sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan berjanji loh menjaga firman-Nya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, ayat yang paling terkenal itu adalah Mazmur 12 ayat 7. Dia menjaga firman-Nya. Karena apa? Kalau Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya, bagaimana mungkin Dia bisa menjaga kamu dan saya? Ya pasti kalau kita percaya Yesus, Tuhan tidak menjaga kita di tengah jalan, kita menjadi orang yang masuk neraka. Padahal Alkitab mengatakan bahwa sekali kamu percaya Yesus, bagaimana selama-lamanya Dia menjaga kita, dan kita tidak akan bagaimana binasa selama-lamanya. Nah, tetapi bagaimana cara iblis ya
menambahi firman Tuhan dan mengurangi firman Tuhan. Itu perjanjian lama. Sudah selesai dalam bahasa apa? Ibrani dan Aram. Nah, jadi waktu orang Israel itu dipencar ke seluruh dunia, mereka tidak mengerti bahasa Ibrani dan tidak mengerti bahasa Aram. Sehingga perlu ya diterjemahkan ke dalam bahasa yang pada saat itu orang memakainya. Bahasa apa itu? Yunani. Bahasa apa? Yunani. Seperti zaman sekarang bahasa internasionalnya adalah Inggris kan? Nah, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kapan itu terjadi? Setelah kitab Malaki selesai, abad ke-5, mulailah orang Yahudi pada abad ke-4. Abad keberapa? 4. Kira-kira perjanjian lama sudah selesai, 100 tahun kemudian mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dari tahun 350 sebelum Yesus lahir ya sampai 125 sebelum Yesus lahir juga. Jadi berlangsung sekitar, kalau kita lihat ya 350 kurangi 125 ya 225 tahun selesai. Itu dilakukan oleh 70 penerjemah. Berapa penerjemah? 70 ya. Namanya adalah ya disebut Alkitab Septuaginta. Septuaginta, ingat ya apa? Septuaginta dengan singkatan dalam bahasa Latinnya adalah L50, terus X ya 70 penerjemahnya menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama Tanakh ke dalam bahasa apa? Yunani. Bahasa apa? Nah, Yunani. Nanti kamu bisa belajar ya bahwa terjemahan itu ya, tidak bisa sama dengan aslinya. Ya, banyak tempat yang terjemahannya berbeda dengan aslinya. Ya, Septuaginta ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Perjanjian Baru. Kapan Perjanjian Baru mulai ditulis? Ada berapa kitab Perjanjian Baru? 27. Perjanjian Lama 39 ya. Orang Yahudi mengatakan 22 ya penggolongannya. Nah, Perjanjian Baru mulai ditulis waktu Yesus sudah naik ke sorga tahun 30. Jadi Injil Matius mulai ditulis oleh Matius tahun berapa? Sekitar 45. Ya, sampai selesai tahun berapa? 95. Jadi 45 sampai 95, jadi kurang lebih 50 tahun. Perjanjian Baru selesai ditulis. Tapi bukan bahasa lagi Ibrani dan Aram, tapi dalam bahasa Yunani. Yunani ya. Bahasa Yunani itu adalah bahasa yang mendunia pada zamannya Tuhan Yesus. Bahasa Yunani itu yang kita kenal dalam ilmu fisika, rumus-rumus ilmu kimia kan, dan matematika ya. Alfa, beta, gamma, delta. Rumus apa tuh? Yang kamu ingat matematika? Rumus apa yang ngajar matematik? Rumus lingkaran. Apa? Keliling lingkaran. Apa rumusnya? Hah? 2πr. 2 V. V itu bahasa abjadnya Yunani ya, V. Ya, 2 V. V itu berapa? V itu namanya konstanta. Berapa? 22/7 ya. Jadi itu namanya konstanta, V ya. Nah, V itu adalah apa? Abjad dalam bahasa Yunani. Fikisi. Ya. Fikisi, masih ingat? Nah, fikisi, V. Ya, V. Nah, itu abjad bahasa Yunani. Jadi, Perjanjian Baru ditulis bukan lagi bahasa Ibrani dan Aram, tapi bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani ini adalah bahasa yang paling canggih untuk menyampaikan sesuatu dengan presisi. Ya, sehingga tata bahasanya, kalau orang belajar bahasa Yunani, dia akan lebih bagus daripada dia belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris tensisnya sudah 16 ya, 4 kali 4, ini Yunani lebih banyak lagi dari 16 tensis. Sehingga apa yang ditulis di dalam bahasa Yunani, itu terjemahannya itu pasti seperti itu. Nggak boleh bagaimana, berubah. Ya, contohnya, ya, dalam kejadian yang dilakukan oleh saksi sesat Yehova yang akan kita pelajari minggu depan ya, mengenai yang menyimpang dari firman Tuhan.
Mereka menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, mereka mau ganti Allah yang di bagian belakang sebagai Allah kelas 2. Kalau kamu lihat teksnya dalam bahasa Yunani, nggak bisa. Memang Allah di belakang itu adalah Allah yang sederajat dengan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, itu adalah Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah, Yesus adalah Allah yang sama dengan Bapa. Dalam hal apa? Orang saksi Yehova mengatakan, oh Yesus itu sebelumnya manusia, terus dipromosikan oleh Allah menjadi Allah. Bukan. Dia adalah sama dengan Allah Bapa. Dalam hal apa? Jangan lupa ya, Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Jadi Yesus bukan Allah kelas 2. Jadi dari bahasa Yunani tidak bisa orang mengajarkan doktrin yang menyimpang dari kitab suci. Contohnya sekarang ya, yang banyak menyimpang itu ajaran karismatik. Ketika yang sempurna datang, mereka mengatakan, oh ketika Yesus datang, maka bahasa asing, bahasa lidah akan dihentikan. Padahal bahasa lidah akan dihentikan ketika apa? Ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, sebagai bukti kepada orang Yahudi bahwa Injil Yesus sudah diberitakan ke seluruh dunia. Dan bahasa asing yang orang bisa mengatakannya tanpa belajar itu sudah akan langsung di stop oleh Tuhan. Bukan ketika Yesus datang maka bahasa asing yang sekarang dipraktekkan di gereja karismatik kan, sikilaba-laba, itu bukan bahasa. Ya, kalau kita bilang itu bahasa, kita bisa buka fakultas sastra bahasa sikilaba-laba. Ada nggak? Kalau kamu belajar bahasa Inggris ada jurusannya. Jepang ada, Mandarin apalagi kan, lagi top sekarang. Kan kalau bahasa itu nggak ada, karena tidak ada kosakatanya, tidak ada tata bahasanya. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya, waktu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru selesai ditulis, dalam bahasa apa? Perjanjian Lama, Ibrani, Aram. Perjanjian Baru, Yunani. Ya, Yunani Koine ya. Tapi kita kan nggak ngerti, betul nggak? Nggak ngerti kan? Nah, walaupun kita belajar ya, juga nggak bisa fasih seperti orang Israel membaca bahasa Ibrani. Kita nggak bisa seperti orang Yunani membaca bahasa Yunani. Kedua bahasa ini masih hidup loh, bukan bahasa mati loh. Kalau kamu ke Israel, kamu mendengarkan Benyamin Netanyahu, dia ngomong dalam bahasa Ibrani itu sama dengan Alkitab. Cuma bedanya zaman dulu nggak ada istilah televisi. Di sini di Alkitab nggak ada kosakata apa televisi, tapi waktu dia ngomong ada istilah televisi, walkie-talkie dan sebagainya kan. Kosakatanya yang modern lebih banyak ya daripada yang di Alkitab. Masih hidup loh, ya, dipelihara oleh Tuhan. Bahasanya masih hidup, Alkitabnya sama dengan aslinya, Tuhan jaga. Nah, yang jadi masalah penyimpanan, penambahan firman Tuhan, pengurangan firman Tuhan, menggantikan firman Tuhan itu terjadi waktu orang menerjemahkan. Ya. Yang paling parah itu pada saat di zaman gereja zaman dulu. Ya, minggu depan saya akan bicara tentang gereja. Gereja itu zaman dulu itu ada berapa gereja? Yerusalem satu gereja. Setelah itu di Turki, Konstantinopel satu gereja. Di mana lagi? Mesir, Alexandria. Di mana lagi? Di mana? Yerusalem satu, Antioquia satu, Turki satu, terus mana lagi? Roma dan Mesir. Jadi ada berapa? Ada berapa tempat? 5 ya. Coba sebut ya, jangan lupa ya. Gereja dulu satu loh. Di mana satu? Yerusalem. Terus Antioquia Syria. Terus gereja Efesus di mana? Di Turki. Dan asal Apolos Alexandria, Mesir masih ada. Sekarang gereja di Mesir masih ada loh. Ya, saya pernah ke Mesir, saya pernah ketemu pendeta gereja Mesir. Bahasanya bahasa Arab.
Jadi di gerejanya itu Assalamualaikum. Ya. Oke. Yang terakhir di mana? Mana? Roma. Nah, Roma. Tetapi gereja yang berkembang itu gereja timur. Gereja mana? Timur, ortodok. Dia masuk ke Rusia. Masuk ke mana? Kamu kalau sekarang tanya Putin agamamu apa? Memang dia negara komunis. Putin itu kemana? Ke gereja ortodok. Bedanya apa? Dia nyembah foto, gambar. Kalau gereja Roma Katolik, dia menyembah apa? Patung, apa? Nah, patung. Nanti kita akan bahas ya bagaimana ya B yang pertama, B yang sistematika teologi itu apa? Bapak-bapak leluhur. Kalau sistematika teologi kita tukar dengan kontemporari teologi, B-nya apa? Berhala masuk gereja. A-nya apa? Alkitab ditambahi, dikurangi, diselewengkan. Ya, itu ajaran sesat. Nah, karena orang tidak ngerti lagi bahasa Ibrani, Aramik, Yunani, di zamannya sebelum Yesus sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, sekarang Alkitab diterjemahkan di gereja yang tadi berapa? 5 ini. Dan gereja yang kuat itu adalah gereja yang di bagian timur itu menggunakan bahasa Yunani, ya, gereja ortodok. Mereka juga punya paus tuh, gereja ortodok loh. Punya ya. Sekarang ada berapa paus di dunia? Ada 2 loh. Gereja ortodok ada pausnya loh. Dan gereja barat, gereja Roma juga ada paus. Nah, gereja Roma ini yang bagian barat, mereka itu bekas kerajaan Roma, mereka itu lebih banyak tahu bahasa apa? Latin. Jadi semua orang kan nggak ngerti bahasa Aram, bahasa Yunani, Ibrani. Jadi diterjemahkanlah, tujuannya baik, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang dimengerti oleh orang di kerajaan Roma. Bahasanya apa? Latin. Kapan dia lakukan? Pada abad ke-4 juga, tahun 350. Ya, waktu kanon setelah itu ditentukan perjanjian baru, orang yang menerjemahkan itu disebut Santo Jerome. Siapa namanya? Santo loh dia loh. Ya, banyak orang nggak ingat dia itu Santo. Dia dikasih gelar Santo. Santo apa? Jerome. Namanya itu Hieronymus. Ya. Jadi waktu dia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ke dalam bahasa Latin itu yang jadi problem. Problemnya apa? Begitu banyak di gereja Roma Katolik mengikuti Alkitab yang namanya Latin Vulgate. Latin apa? Vulgate. Satu dari penyimpangannya adalah tentang purgatori. Di bahasa aslinya nggak ada. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru nggak ada istilah purgatori. Apa itu purgatori? Api penyucian. Artinya orang yang sudah jadi anggota gereja Roma Katolik, sudah jadi anggota gereja loh, sudah dibaptis loh, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, masih berjudi, masih mabuk, masih main perempuan, tapi dia mati. Gereja bertanya-tanya, orang seperti itu kira-kira masuk surga atau neraka? Kalau kita bilang masuk neraka kan keluarganya kan pasti marah dong. Masa bapak saya kau bilang masuk neraka? Yakin nggak orang tidak percaya Yesus masuk neraka? Yakin nggak? Walaupun dia kakek kamu, bapak kamu, lo nggak peduli lo. Kakek saya dari pihak bapak saya rasa bukan orang percaya. Sekarang ada dia di mana? Di neraka. Paham ya? Nah, waktu itu gereja itu kompromi, tidak menjawab masalah manusia dengan Alkitab. Mereka menciptakan yang namanya api penyucian. Karena dia anggota gereja, sudah dibaptis di gereja, dia bukan di surga karena dia masih apa? Brengsek. Dia ada di mana? Di tengah-tengah. Dia juga tidak ke neraka. Karena kenapa? Karena dia berbuat dosa. Jadi dia ada di api penyucian. Gimana cara mengeluarkannya kan? Beli tiket pengampunan dosa. Tiket apa? Ya kan? Makanya waktu ya
penjual tiket yang bernama Tetzel sampai di Jerman. Saya pernah sampai di kota itu, dekat kota Berlin ya. Dia tuh jual tiket, ditentang oleh Martin Luther karena nggak ada dasar Alkitabnya. Karena pernah pendeta Timothy bercerita tentang satu lelucon. Ya, kapan tuh orang bisa keluar dari api penyucian? Keluarganya kan beli tiket terus kan. Jadi ada satu keluarga, mereka tahu bapaknya tuh nggak bisa langsung masuk surga ya, karena sudah percaya Yesus tapi masih terus berbuat dosa dengan sengaja. Jadi keluarganya beli tiket. Terus keluarganya tanya sama pastor, aku sudah beli banyak tiket loh. Ya dari dulu ya, dia mati ya, sudah berapa tahun. Dia tanya sama pastor, sudah belum orang tuh keluar dari api penyucian? Pastor kan bingung kan, udah belum? Ya dibeli tiket terus kan, tiket tuh uangnya apa? Masuk kas gereja kan. Terus pastornya ya bilang sama dia, ya masih lah. Ada satu bagian anggota badannya tinggal di neraka. Kamu beli sekarang terakhir. Setelah kamu beli, bapak kamu tuh udah lepas dari api penyucian, sudah di surga. Terus orang tuh tanya sama pastor, bagian mananya yang masih tinggal? Masih ingat ceritanya kan? Dia bilang kakinya. Terus anaknya tanya, kaki yang mana? Kaki kanannya masih tinggal. Kamu beli satu tiket, nanti dia sudah ke surga. Terus anaknya pergi, nggak mau beli. Pastor bilang, kok kenapa ya? Bapakmu kan masih di api penyucian, disiksa di situ, dibakar. Nggak apa-apa, pastor. Kaki kanannya kaki palsu. Dia udah di surga, pastor. Dan yang benar yang mana? Ya kan? Itu Alkitab kalau salah diterjemahkan ya oleh Jerome, maka bahayanya sangat besar. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebagai penutup. Ya. Alkitab ya, ini bahasa asli Perjanjian Lama. Kalau bahasa Alkitab Perjanjian Lama, bahasa aslinya itu ya, dia dari kanan ke kiri ya, ini ya. Bahasa Ibrani itu ya dari kanan ke kiri ya, ini. Jadi dia bukan seperti kita dari sini, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, jadi kitab yang terakhir juga bukan Malaki, tapi 2 Tawarik. Oke, coba lihat ya yang belum pernah. Silakan. Ini bahasa asli yang sama dengan aslinya. Sama dengan apa? Aslinya. Ya, pernah saya jelaskan. Nah, kalau Perjanjian Baru ini juga sama dengan aslinya. Ini namanya Textus Receptus. Ya, itu namanya Masoretic Text. Ya, 2 ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, dilihat ya. Nah, kita berdoa supaya nanti kita punya sekolah Alkitab, di situ bisa belajar ya kedua bahasa ini. Karena dengan belajar bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, kita tahu persis ya apa arti satu kata. Apa arti satu kata. Nah, tadi saya katakan ya, penerjemahan yang pertama ke dalam bahasa internasional Latin sudah membuat gereja Roma Katolik menyimpang ya, dari firmannya yang asli. Dan sedangkan ya gereja Roma Katolik mereka hanya punya Alkitab bahasa Latin sampai abad ke berapa? Tahu nggak? Sebelum reformasi itu abad 17, sebelum reformasi itu abad 16. Jadi mulai ya orang di zaman Renaissance, ya ini latar belakang sejarah. Orang di barat mulai suka belajar ilmu pengetahuan, dan di zaman itu banyak orang ya bisa begitu banyak bahasa. Tiba-tiba ya mereka belajar bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram. Jadi di barat itu begitu banyak ahli bahasa. Karena waktu itu berdiri apa? Universitas. Berdiri apa? Kamu tahu nggak universitas pertama berdiri? Nggak ada buku loh. Kamu sekarang punya buku ngajar, punya komputer enak. Zaman dulu yang punya buku adalah profesornya apa? Bukunya itu apa? Kulit. Mahal nggak kulit? Jadi ilmu pengetahuan ditulis di mana? Di kulit. Mahasiswa punya nggak bukunya? Nggak punya. Jadi yang ngajar dia bacakan dan orang di situ bisa mencatat. Ya dari universitas yang berdiri di Eropa. Kamu tahu universitas waktu itu berdiri bukan ya untuk melatih ya mahasiswa, tapi kalau di Amerika tuh untuk melatih calon hamba Tuhan. Dimulai mereka belajar ya bahasa-bahasa asing sehingga mereka sudah bisa menerjemahkan ke dalam bahasa mereka sendiri.
Contohnya Inggris belajar bahasa Ibrani, Aram, Yunani. Jadi orang di Inggris bisa nggak menerjemahkan yang tadi dari situ? Bisa kan? Terus orang Jerman, mereka belajar bahasa Ibrani, Aramik, dan bahasa Yunani. Bisa nggak di Jerman orang menerjemahkan? Bisa nggak? Bisa. Ya, karena zaman Renaissance orang sadar belajar. Nah, waktu itu mereka mulai ya menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa mereka sendiri. Itu dilarang oleh gereja Roma Katolik. Barang siapa yang berani menerjemahkan ke dalam bahasa mereka, orang itu pasti dibunuh mati. Siapa yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Orang itu bernama William Tyndale. Siapa? Kapan dia menerjemahkan? Pada tahun 15. Ya, belum 16 itu reformasi. 1520-an dia selesai menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris Perjanjian Baru. Perjanjian apa? Kenapa bisa? Karena dia belajar bahasa Yunani di Universitas Oxford dan Cambridge. Dia bisa bahasa Yunani dengan bagus dan dia bisa menerjemahkan ya dari bahasa Yunani itu ke dalam bahasa Inggris. Tapi dia pergi ke Jerman karena dilarang oleh gereja di Inggris. Barang siapa yang berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang bukan Latin akan ditangkap gereja, akan dihukum mati. Kenapa? Kalau diterjemahkan sesuai dengan aslinya, maka orang tahu gereja Roma Katolik itu yang sudah menambahi firman Tuhan dan mengurangi firman Tuhan. Menyelewengkan firman Tuhan. Siapa yang berbuat seperti itu? Dedongkotnya siapa? Kejadian pasal 3 siapa? Siapa? Iblis. Iblis nggak mau kita tahu firman Tuhan itu asli seperti apa. Makanya ya kalau kita simak baik-baik, apa yang terjadi dengan orang yang bernama William Tyndale? Kamu bisa cek di internet ya, namanya William Tyndale. Ingat ya. Dia akhirnya dikhianati. Jadi Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di Jerman. Jadi ada orang Inggris yang kaya memberikan dia dana, dicetak di Jerman Alkitab itu bahasa Inggrisnya Perjanjian Baru loh, bukan Perjanjian Lama. Dia belum selesai mengerjakan Perjanjian Lama. Dia kirim Alkitab itu diseludupkan ke Inggris, dan akhirnya William Tyndale ditangkap di Inggris. Dan oleh gereja dia dihukum mati. Oleh gereja apa? Digantung. Setelah digantung diapain? Supaya mayatnya nggak kelihatan. Dibakar. Tahun berapa itu terjadi? 1536. 10 tahun setelah dia selesai menerjemahkan Perjanjian Baru. Saya punya Perjanjian Baru William Tyndale ya. Kecil begini ya. Miliknya Dr. To. Dari perpustakaannya ada buku kecil itu Alkitab yang diterjemahkan oleh William Tyndale. Itu yang menjadi 85-90% isi dari KJV, Perjanjian Baru. Nah, kita lihat ya. Gereja sekarang kenapa kacau? Karena Alkitab sekarang begitu banyak versi. Begitu banyak apa? Versi, khususnya bahasa Inggris. Ya, termasuk juga bahasa Indonesia. Ini menjadi tantangannya karena Alkitab bahasa Indonesia ya kalau kamu baca coba buka satu saja saya tunjukkan. Tidak sama dengan bahasa aslinya. Yang terkenal sekali. Yesaya 7:14. Coba baca. Apa bunyinya? Nanti baca dalam kitab suci KJV yang berdasarkan William Tyndale dan bahasa asli. Di situ beda sekali. Coba baca sama-sama. Sebab itu perempuan muda. Ya, perempuan muda mengandung itu biasa nggak? Begitu banyak ya perempuan muda ya. Kalau dia nikah dia mengandung. Tapi di sini bahasa aslinya saya bacakan itu bukan perempuan muda. Ya. Di Yesaya 7:14 ya bahasa aslinya diterjemahkan secara
setia oleh KJV. Saya baca di sini. 7:14 ya. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Ya, sebuah tanda. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Immanuel. Apa tuh virgin? Apa? Perawan. Bukan perempuan muda. Jadi yang salah yang mana? Bahasa Indonesia. Kenapa kita tahu salah? Bahasa aslinya almah. Itu tidak boleh diterjemahkan sebagai perempuan muda. Almah itu artinya perawan muda. Apa? Ada nggak perawan muda mengandung? Ya nggak ada, hanya Maria. Ya, paham ya? Nah, coba kamu baca penggenapannya itu di dalam Matius 1. Itu betul bahasa Indonesianya. Coba Matius 1 kamu buka. Matius 1 ayat 23. Itu betul terjemahannya. Bahasa Ibraninya almah, bahasa Yunaninya parthenos. Baca 3, 2, 1. Ya, artinya Allah beserta kita. Behold, a virgin shall be with a child and shall bring forth a son, and they shall call his name Immanuel, which being interpreted is God with us. Ya, jadi jelas di sini bahwa 7:14 Yesaya bahasa Indonesia salah menerjemahkan. Yang paling parah salah menerjemahkan siapa? Jerome. Siapa? Dia memasukkan ajaran apa? Purgatori. Purgatori. Apa artinya? Api penyucian. Sudah jadi anggota, tapi berdosa, dia mati. Kemana dia? Kalau orang percaya Yesus, dia selalu berdosa nggak? Ayo, tiap hari mabuk nggak orang percaya Yesus? Hah? Tiap hari berjudi nggak orang percaya Yesus? Kamu yakin dia percaya Yesus tiap hari berjudi? Hah? Yakin nggak? Ya, nggak ada bukti dia bertobat. Ya, orang percaya Yesus masih bisa ya jatuh dalam dosa. Seperti Raja Daud, dia bisa berzina, tapi dia bertobat, dia nggak mengulangi. Ya jelas-jelas orang seperti itu kalau mati kemana? Kemana? Neraka. Nggak ada bukti pertobatan. Itulah gereja. Itu namanya politik gereja, apa? Bahaya lo kalau di gereja ada politik. Ya, jadi ini penyimpangan firman. Gereja Roma Katolik, mereka menambah firman Tuhan, mereka mengurang firman Tuhan, mereka mengganti firman Tuhan. Kenapa? Karena di antara perjanjian lama, perjanjian baru, gereja Roma Katolik ada satu buku yang namanya Deuterokanonika. Nambah kan? Nah, kemudian mereka tambah lagi apa yang dikatakan oleh Paus waktu dia berbicara di Katedral Santo Petrus di Roma, itu sama dengan firman Tuhan. Sama apa? Kamu bayangkan loh, kata-kata manusia disamakan dengan firman Tuhan. Namanya ensiklik. Jadi gereja Roma Katolik bukan hanya menambah mengurangi, tapi apa? Menyimpang. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, di tengahnya ada Deuterokanonika, dan tambah lagi apa satu? Tradisi gereja berdasarkan apa? Kata-kata dari tokoh-tokoh gereja dan apalagi pausnya. Nah, nanti kalau kita lihat ya terjemahan Alkitab di bahasa Inggris yang paling banyak, ya tidak berdasarkan bahasa asli yang Tuhan pelihara, ya, seperti ya NIV, ya CEV dan sebagainya. Ya, jadi Alkitab diselewengkan. Kenapa timbul ajaran menyimpang di gereja? Yang pertama Pak, Alkitab diselewengkan. Nah, minggu depan kita akan belajar kenapa timbul ajaran sesat di gereja. Berhala masuk ke dalam gereja. Apa? Berhala. Yang ketiga, gerakan karismatik. Nah, ini yang agak susah nih ya. Karena kita semua dulu ikut gerakan karismatik. Ya, untuk keluar dari situ tuh susah sekali. Ya, kenapa? Karena sekarang semua gereja menyanyikan lagu-lagu karismatik. Lagu apa? Apa tuh lagu karismatik? Lagu itu ditulis oleh orang biasa. Lagu itu populer
dan lagu itu menjadi lagu gereja. Lagunya apa? Dikarang oleh orang, terus direkam, laku dijual, jadi apa? Lagu gereja. Itu semua gereja menyanyikannya loh, kecuali gereja kita. Kalau zaman dulu enggak loh, penulis lagu ya untuk lagu gereja. Kalau sekarang apa? Ditulis, misalnya Tia nulis kan, terus direkam kan, terus populer kan, jadi lagu apa? Dapat apanya dulu? Hah? Makanya waspada loh kamu nyanyi lagu-lagu yang di gereja yang top tuh. Itu produsernya sudah ngantongnya apa? Ngantongnya apa? Masuk mana? Nah, di sekarang banyak tuh orang cari duit dari apa? Gereja. Di Amerika ya, orang nulis buku ya, dijual laku 1 juta kopi ya bukunya. Ajarannya ya terserah dia. Ada yang sama dengan firman Tuhan, ada yang disimpang. Kalau orang suka beli ya beli, laku. Nah, jadilah gereja seperti zaman sekarang, komersil apa? Nah, nanti kita ada seminar juga nanti. Apakah gerakan karismatik berasal dari Allah? Itu pertanyaan yang berat, karena dari seluruh kita dan keluarga kita pasti ada yang di gereja karismatik. Pasti. Ya, sepertinya nggak ngenak omong kan? Kalau orang salah, kamu bilang dia salah, dia marah nggak sama kamu? Marah nggak dia? Di Alkitab nanti kamu baca ya, temukan ayatnya, kasih tahu saya ya, 1 ayat ya nanti ya, minggu depan kasih tahu saya di mana ayat itu. Kalau aku terus terang mengatakan kepada kamu kebenaran, kenapa engkau anggap saya sebagai musuh? Cari ya, coba ulangi. Apa isinya? Kalau saya terus terang mengatakan kepada kamu kebenaran, kenapa kau anggap aku sebagai musuh? Seperti Yesus kan, dia mengatakan kebenaran, tapi pemimpin Yahudi bagaimana? Membenci dia, bahkan membunuh dia. Nggak gampang ya melayani zaman sekarang ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk persekutuan kami di siang hari ini. Kami menyerahkan untuk kami semua yang sudah belajar firman-Mu, yang sudah melayani Engkau sepanjang minggu. Kiranya Engkau menolong kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik, dan kami bisa beristirahat ya di akhir pekan, dan minggu depan kalau Engkau izinkan kami bisa kembali melayani Engkau sebagai hamba-Mu dan guru di Sekolah Kristen Kalvari. Ampuni dosa kami, dengar doa kami yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami yang sudah diajarkan Yesus kepada kami dengan mengucap, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Karena sudah